السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك
السورية الذي يرسلون بنعمة وفضلا من الله أن وفقنا في الأقوال والأعمال الإخلاصية ونريا لكل من الحاضرين والغائبين طلبه منا وتجعلنا من الشهوات والأهواء القلبية وتهدي لنا من الأعمال ما كتبنا وتوفق لنا من الأعمال ما كتبنا وتوفقنا يا مولانا من الأعمال كتبنا وتكفينا قلوب الأئمة وبري ولا تجعلنا ممن أهواه هوى وتدليلنا من حزن كاليتيم قلوبا دانية الجنية وتمهو عنا كل ذنب وتمهو عنا كل ذنب وتمهو عنا يا مولانا كل ذنب واستغفر كل منا عيبه واجره واشره وعيه وتصل لنا من شر الأعمال أحتجرها وتعلمنا جمعنا هذا بهدائه من الثانية Bismillahirrahmanirrahim. Tahun 2022 12 bulan akan tepat Hijriah. Insyaallah akan segera kita mulai. Kepada para jemaah dan para undangan yang ada di luar, kami minta dengan hormat untuk memasuki Suratul Khairat ini karena acara daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebentar lagi akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Untuk dapat memperingati hari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan betul satu ibadah yang tidak kami ceritakan. Belum pernah peringatan Maulid yang dilakukan ini seperti tahun lalu yang pernah
lebih meriah kelihatannya atau ini berkat dorongan daripada Bapak Pemuka Agama untuk masyarakat yang ada di sekolah sini. Bapak saat ini hitungannya sangat besar. Kami memberikan murid dari Rasulullah sebagaimana kami sudah dengan Allah, maka kita mengatur Rasulullah Yusuf Hasan. Kami sebutkan pada Yusuf itu telah yang baik. Pertama adalah akhlakul karimah. Apa kata Rasulullah SAW? Man ahabbani kana ma'iyadani. Siapa yang cinta dengan aku kata Rasulullah akan bersama aku dalam surga. Ini yang kita harapkan. Jadi oleh karena remaja kita sini sudah terbuka hati Bapak dan Ibu sekalian. Ini kami kaum dua akan mendorong pemuka agama mendorong agar supaya panitia ini jalannya dan yang telah dapat melaksanakan kegiatan kita pada hari ini yang sudah bersusah payah dalam mengadakan kegiatan ini, tapi insya Allah kita mudah-mudahan kegiatan ini menjadi kecintaan kita kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian juga bapak-bapak, ibu yang hadir dalam majelis maulid ini, yang kebetulan memang pada hari ini banyak kegiatan yang berada di keraton di sana. Tentu ya kegiatan banyak, tetapi alhamdulillah sanggup bisa datang bersama-sama di dalam majelis maulidan di daerah kami ini. Nah, oleh karenanya kami tidak berpanjang lebar, hanya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, dan khususnya paling para Bapak Ahmad Abdul Barik Sadi yang telah bersedia untuk mengisi tausiahnya dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ataupun media elektronik yang selama ini kita dengar, kita lihat. Namanya kita ini dari polisi, mohon maaf Polri, mungkin sama-sama kita tahu, sama-sama kita lihat sedang ibarat kata kena musibah ataupun tsunami, cobaan di mana-mana. Kami yang di bawah perintahkan, maaf, ayo ajak warganya, mari kita tingkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan jalan apa? Yang mohon maaf, mungkin namanya kita yang di bawah sesuai dengan perintah. Ayo Pak RT, ayo Pak RW, kita sama-sama mengajak warganya untuk berbuat baik. Kita membantu mungkin yang tidak mampu. Kalaupun ada situasi yang kurang bagus atau permasalahan, ayo sama-sama kita selesaikan. Kita panggil Pak Lurah, kita panggil Pak Babinsa, kita panggil Pak RW. Bagaimana caranya? Saya mohon dukungan ataupun bantuan Bapak Ibu semua. Bagaimana caranya kita menciptakan rasa aman. Mohon maaf khususnya jika Kurnia Jaya, kebetulan beliau Pak RT-nya Bapak Haji Sarkani, mungkin pas kebetulan ketua RW-nya pun ada di gang ini juga, beliau Pak Wiwijano, maaf. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini mungkin tidak panjang lebar, saya ucapkan penghargaan saya setinggi-tingginya kepada Ketua Panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Surau Darul Khairot ini. Mudah-mudahan kegiatan serupa bisa dilaksanakan tahun depan yang lebih meriah.
mengembangkan acara-acara yang semacam ini. Umur yang berkah, mudah umur tersebut untuk digunakan membantu tatkala ada kawan yang susah. Umur yang berkah, mudah umur tersebut digunakan untuk beribadah dan taat kepada Allah. Umur yang berkah, mudah untuk menghadiri acara-acara yang penuh manfaat untuk dunia dan akhiratnya. Itulah umur yang berkah, harta yang berkah. Hari yang berkah seperti pagi hari ini Allah turunkan hujan. Alhamdulillah. Ibu-ibu semangat atau tidak? Ibu-ibu semangat atau tidak? Mana soal ibu-ibu ni? Nampak ngantuk semua ni. Tenang ya Bu, nasi kotak masih disimpan. Balik-balik ada bang. Nampak pikiran ibu ni mana nasi kotak ni? Ada nasi kue ya ni. Pahala belian. Siap mendengarkan? Walaupun hujan, walaupun gerimis, tak mundur insyaallah. Insyaallah. Ini saking berkahnya ini. Masya Allah, masyarakat Tanjung Raya 2 dengan semangatnya, dengan ghirahnya, dengan pengorbanannya, sampai-sampai Allah pun turunkan hujan karena saking banyak rahmat dan berkahnya. Alhamdulillah, ini hujan dari Allah. Terkadang kita berpikir ngapa pula hujan ini? Allah tahu bahwa di sini ada acara, kenapa tak ditunda dulu? Kalau kita ada, kasihan mereka-mereka yang kerjaannya setiap hari motong daripada getah. Mereka juga marah, ngapa pula hujan ini? Padahal inilah kerjaan aku. Kalau sampai hujan sehari, 2 hari, 3 hari tak berhenti, bagaimana aku dapat duit? Bagaimana aku timbang-timbang? Ini kan penawaran. Kalau kita kira-kira bagaimana jawabannya? Oh iyalah, aku pun hidup gak? Bagus Nabi yang mati. Betul kita ada? Betul kita ada? Oh kita seperti itu terkadang. Boy, kau mau tak? Apa tuh? Hujan nih, boleh tak kita mantan? Tak, mantan ini cuma satu. Aku nanti kehujanan. Masa aku nak minjamkan ke kau? Betul kita ada? Hati terkadang sulit untuk berbagi tatkala kita sedang dalam keadaan butuh. Tapi apa yang dilakukan oleh sahabat Zaid bin Zainab, wallahi ma taraktu hadzal mahal hatta uqtal wala arda an yakuna syauka fi rijli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak akan ridha Nabi Muhammad berada di posisiku sedangkan aku pulang ke rumahku bertemu anak, istri, cucu, keluargaku dalam keadaan bahagia dan tenang. Sedangkan Nabi Muhammad dalam keadaan sedih dan meninggal, wafat karena dibunuh oleh engkau. Lebih baik aku yang meninggal daripada Nabi Muhammad SAW. Dan aku tidak akan pernah ridha walaupun kaki Nabi Muhammad tertusuk duri yang sangat kecil, aku pun tidak ridha. Ini kecintaan para sahabat radhiyallahu taala anhu kepada Nabi Muhammad, sehingga mereka disebutkan oleh Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Khairul quruni qarni. Sebaik-baiknya abad adalah abadku, yaitu aku dan para sahabat. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, kemudian sahabat dan tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian tabi'in. 3 periode baru, 3 masa yang menjadi masa keemasan Islam. Kita jauh berabad-abad, 1500 tahun yang lalu Nabi Muhammad telah meninggalkan kita. Tapi subhanallah Pak Bu, yang aneh, ibu, bapak tak pernah ketemu Nabi Muhammad. Adik, abang, kakak, semuanya tidak pernah melihat wajah indah baginda Nabi Muhammad. Tapi kenapa cinta ini ada di dalam hati kita? Tak sadar terkadang kita mengeluarkan harta, oh ini untuk Nabi Muhammad. Tak sadar kita terkadang hadir pengajian di pagi hari ini, aku hadir karena cinta kepada Nabi Muhammad. Padahal kita tak melihat Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad. Itulah mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk umat-umatnya. Padahal macam mana cerita? Tak nengok tapi cinta. Tak nengok tapi cinta. Macam anak muda kita lah ni. Boy, ngapa? Kau mau anda? Anak tetangga tu mau dah kau ditawarkan, tapi tak usah nengok. Tapi tak usah nengok. Gila ke apa kau ni? Emangnya zaman Siti Nurbaya? Itu jawaban kita. Betul kita tak? Kita akan bertanya-tanya, dan kita pun akan bingung, dan susah akan timbul rasa cinta kita terhadap perempuan tersebut karena kita tak pernah tengok. Betul kita tak? Betul kita tak? Betul, kita akan sulit mendapatkan cinta dan menemukan cinta tatkala mata ini tak pernah memandang, tatkala mata ini tak pernah mengarah kepadanya, tatkala tak pernah berjumpa dan bertemu dengannya. Tapi subhanallah Pak Bu, baginda Nabi Muhammad yang telah ratusan tahun meninggalkan kita, yang ratusan tahun telah pergi jauh dari kita, kita hanya mendengar nama, kita hanya mendengar sejarah, kita hanya mendengar akhlak. Ternyata hati kita pun menjadi lumpuh cinta karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kita pun tak mampu menahan rasa rindu kepada Nabi Muhammad. Berapa banyak orang yang bersalawat tatkala berdiri meneteskan air mata. Berapa banyak mereka yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, berlinang air mata karena rindu kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Padahal tak pernah apalagi kita ketemu dengan Nabi Muhammad. Subhanallah, ini satu kemuliaan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka kalau bertemu wajar, para sahabat ketemu Nabi Muhammad wajar ada cinta, wajar ada rindu, wajar ada kasih sayang karena mereka bertemu. Tapi kita tak pernah berjumpa walaupun sekali. Kita tak pernah tengok mukanya walaupun sekali. Tapi Allah Maha Adil. Walaupun kalian tak pernah bertemu, walaupun kalian tak pernah berjumpa, Allah titipkan cinta tersebut kepada kalian. Ini artinya cinta tidak mesti cinta tidak mesti nengok, cinta tidak mesti bersama. Walaupun Nabi Muhammad jauh di kota Madinah, walaupun Nabi Muhammad jauh sudah meninggalkan kita ratusan tahun yang lalu, tapi karena kecintaan kita yang tulus, Allah Subhanahu wa taala pun akan menjadikan kita sebagai umatnya dan para pejuangnya dan penolongnya dan orang-orang yang senantiasa menyemarakkan akan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad kalau kita bahas tak ada habisnya. Tadi dibacakan Ar-Bazanji, sering juga dibacakan Simtul Durar, bahwasanya mereka-mereka yang cinta kepada Nabi Muhammad pasti akan datang kepadanya. Nabi Muhammad pasti akan membalas cinta tersebut sebelum dia meninggal dunia. Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai, beliau adalah penyair unggul, Pak. Ini orang alim, syekh. Orang, Pak, kalau nak memuji Nabi Muhammad payah. Kita ni kan rata-rata nyontoh ya. Kita rata-rata kan niru ya. Kita terkadang cinta pun masih belum pasti benar kita ada cinta kita ni. Buktinya apa? Bacaan pujian-pujian yang kita baca bukan dari kita. Orang kalau cinta kepada kekasihnya, masa dia ngomong, tolong gak buatkan aku puisi, aku nak ngelamar anak tetangga tu. Malu kita tak? Malulah. Apa kata perempuan tadi? Malulah bang, masa puisi minta buatkan kawan. Betul kita tak? Boy, buatkan gak aku kata-kata indah, aku nak melamar dia sebagai istriku. Oh, cinta kita kalau begitu belum tulus, belum keluar dari hati kita yang paling dalam. Kita kepada Nabi Muhammad, hari-hari kita, jam-jam kita memuji Nabi Muhammad masih meniru. Ini Barzanji punya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, kemudian ada dari Syekh
Al-Habib Ali Al-Habsyi, ada dari Al-Habib Umar Ad-Diyaul Lami', ada dari Al-Habib Abu Bakar Al-Hadiqatul Nadira fi Siyar Al-Atira. Banyak sekali. Hanya kita saja yang belum pandai bersyair, kita belum pandai memuji Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, pantas tak kita disebut pecinta, sedangkan puisi yang kita baca ini punya orang, betul tak? Ini punya orang, kita pinjam untuk apa? Memuji Nabi Muhammad. Kalaulah kita menjadi pecinta yang unggul, pasti kita akan membuat sedikit-sedikit bagaimana cara memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di zaman beliau, Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai, ada anak kecil Pak yang belum balik, usianya belum 9-10 tahun, belum sampai, masih kecil, belum pernah lihat baginda Nabi Muhammad. Perjalanan rumah menuju kota Madinah, Mekah pada waktu itu sangat jauh, menghabiskan waktu berminggu-minggu. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai tinggal dengan anak kecil tersebut satu kampung. Subhanallah, anak tersebut sering hadir di majelisnya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, mendengarkan sejarah Nabi Muhammad, ketampanan Nabi Muhammad yang dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik, "Ma masastu hariran wala dibajan alyanu min yadi Rasulullah." Tidaklah aku menemukan barang yang lebih halus, sutra kah itu, kain katun kah itu, daripada tangannya Nabi Muhammad SAW. Lembut tangannya, faka'anna syamsa tajri fi wajhi, seakan-akan matahari berjalan di pusaran muka wajah indah baginda Nabi Muhammad. Maka anak tersebut langsung timbul cinta kepada Nabi Muhammad, langsung tertanam dan tertancap sifat cinta kepada Nabi Muhammad. Kapan aku bertemu kepada dia ya Allah? Kapan aku bisa berjumpa dengan dia ya Allah? Padahal umur, usia masih kecil, belum balik. Maka subhanallah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mau pergi ke kota Madinah, menuju kotanya baginda Nabi Muhammad. Maka anak ini pun memberanikan diri, minta izin, "Ya Imam, bolehkah aku ikut bersama kalian? Aku rindu kepada Nabi Muhammad. Agar aku bisa mengobati kerinduan ini, izinkan aku bersama-sama kalian pergi ke kota Madinah." Tapi apa kata Syekh Abdurrahman? "Ya bunayya, mazilta saghiran." Kamu masih kecil nak, jangan ikut, bahaya. Perjalanan kita menghabiskan waktu berminggu-minggu. Kita perjalanan akan capek, letih, keringat. Kamu akan lapar, kamu akan haus, kamu bisa sakit. Tidak peduli wahai imam, aku berniat ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Paling tidak aku bisa menyentuh tanah yang pernah tersentuh kaki Nabi Muhammad. Wahai anak, kata Syekh tadi, jangan, lebih baik kamu ke rumah. Nanti kalau kamu udah besar, silakan ikut kita. Akhirnya anak ini pun pulang ke rumahnya. Tidak diizinkan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Kenapa? Karena masih kecil, khawatir mati, khawatir meninggal, khawatir sakit, perjalanan jauh. Maka subhanallah, tatkala mereka mempersiapkan kendaraannya, maka mereka pun mempersiapkannya dengan baik. Maka semua teman-teman daripada Syekh Abdurrahman Ad-Dibai menyiapkan kendaraan. Lalu mereka mengambil makanan pulang ke rumah. Tatkala mereka meninggalkan kendaraan tersebut, apa yang terjadi? Anak kecil tadi bersembunyi di bawah bagian kendaraan, paling bawah. Dia nyari tali atau pengait supaya tangan dia tadi bisa untuk dijadikan pemegang. Subhanallah, bisa. Kaki ujung ketemu ujung di bawah kendaraan tersebut. Tidak ribut, tidak aku lapar, apa wahai imam. Kalau ketahuan bisa diusir, kalau ketahuan bisa dipulangkan. Dia diam, perjalanan dilanjutkan kembali. Subhanallah, 1 minggu, 2 minggu, hampir sebulan lamanya. Tibalah di ujung kota Madinah, masih di perbatasan, belum masuk kota Madinah, hampir masuk kota Madinah. Anak tersebut sudah tidak mampu lagi menahan rasa rindu kepada Nabi Muhammad. Yang dilakukan anak tersebut, langsung terjatuh karena badan sudah tidak mampu lagi menahan rasa lapar dan rasa haus. Sudah berminggu-minggu tidak makan dan tidak minum. Apa yang terjadi? Terkejut
semua jamaah dan rombongan, terutama Syekh Abdurrahman. Ya bunayya, malak, wahai anak, ada apa dengan engkau? Kenapa engkau ikut kami? Dan kenapa engkau tidak memberitahu kami? Kami bisa memberi engkau minum, kami bisa memberi engkau makan. Apa kata anak tersebut? Ya Syekh, aku ingin bertanya kepada engkau, apakah kita sudah sampai di tanah yang pernah diinjak oleh Rasulullah? Apakah kita sudah dekat dengan makam Nabi Muhammad? Maka apa jawab dari Syekh Abdurrahman? Ya bunayya, kita belum sampai kepada makamnya Nabi Muhammad, tapi kita sudah sampai di perbatasan. Nabi Muhammad tatkala masuk kota Madinah, beliau sering kali lewat di sini, dan tanah ini sudah pernah diinjak oleh kaki mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarkah ya Syekh Abdurrahman? Benar. Maka subhanallah, dia tahu ini tanah pernah disentuh Nabi Muhammad, ini tanah pernah diinjak oleh kaki mulia Nabi Muhammad. Maka tiba-tiba anak tersebut, urusannya Allah lapangkan rezekinya, dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tak terasa sudah 1 jam. Insyaallah pertemuan kita berkah, ketemu lagi dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi makan. Masuk. Video. Dadah. Dapur. Sutilnya mana sutilnya nih? Ayo, وهذا مطلبي يا نبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك
peringatan Maulid tahun ini tahun 2002 atau tahun 1444 Hijriah berjalan dengan lancar dan sukses. Ini berkat teman-teman, rekan-rekan panitia, sekaligus warga Gang Kurnia Jaya dan Kurnia Agung yang telah bekerja sama Kurnia ilahi gak dalam melaksanakan Maulid tahun ini. Apalagi? Kesempatan ini saya mewakili panitia mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota Pontianak. Bersama kita bisa. Pontianak kuat, Pontianak hebat. Pontianak kuat, Pontianak hebat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حبيبي